Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Nama Budaya. Kita ketemu lagi di part 5 mengenai pembelajaran di kelas 11. Nama Budaya. Tangannya Anjali, yuk kita baca Namaskara Gata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawanta Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Tangannya kita duduk hening, rileks, mata terpejam, perhatikan, sadari napas kamu, rasakan dalam hati. Napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya rileks. Tenang, rileks. Duduk hening, selesai. Tangannya Anjali, yuk kita baca doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Maha Satwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, materi kita untuk hari ini adalah mengenai tilakana. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik tahu tentang arti tilakana, kemudian peserta didik memahami isi dari tilakana. Apa sih itu tilakana? Tilakana artinya 3 keberadaan. Tilakana lebih dikenal lagi dengan 3 corak umum atau sifat sejati di alam semesta. Adapun 3 corak umum atau 3 keberadaan atau 3 hukum universal itu terdiri dari 1. Dukkha, sabbe sankhara dukkha dalam bahasa Pali. 2. Anicca, sabbe sankhara anicca dalam bahasa Pali, dan ini lebih familiar. Yang ketiga adalah sabbe sankhara anatta atau anatta. Apa sih sabbe sankhara dukkha atau dukkha? Dukkha artinya adalah penderitaan. Segala sesuatu tidak memuaskan. Du artinya sulit, ka artinya menahan. Jadi secara harfiah sulit menahan atau tidak memuaskan. Dukkha dibagi 3 kelompok. Dukkha biasa atau bahasa Pali dukkha. Misalnya sakit, haus, lapar, sedih, cemas. Itu yang disebut dengan dukkha biasa atau penderitaan yang pada umumnya dirasakan. Yang kedua adalah dukkha akibat perubahan atau parinama dukkha. Misalnya perasaan bahagia berubah jadi sedih. Jasmani mengalami penuaan. Ini karena proses perubahan ya, yang bisa menjadi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga adalah dukkha sebagai keadaan yang bersyarat atau berkondisi. Makhluk memiliki kondisi pancakanda, jasmani, dan bentuk-bentuk kehendak atau kesadaran. Jadi penderitaan yang karena ada syarat dari pancakanda. Misalnya ketika kamu melihat
tubuh ini sakit, apa yang langsung muncul di perasaan, kemudian di kesadaran. Jadi ini bersyarat dari pancakanda tersebut. Ada dua macam penyebab dari duka. Pertama adalah duka karena loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Gara-gara serakah, kita bisa jadi berantem. Gara-gara serakah, ya saudara jadi musuh. Gara-gara benci, kita mencelakakan orang lain. Itu juga jadi penderitaan, bukan mengawali kebahagiaan. Ketika kita benci sama seorang, dia berada sangat dekat dengan kita. Itu juga penderitaan. Penderitaan melalui perasaan. Dan moha, udah tahu gak benar, tapi dilakukan. Duka karena kondisi atau mengalami perubahan. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Lahir, tua, sakit, mati itu adalah proses. Sabe, sankara, anicca yang kedua, ini sering kita sebut ketika orang meninggal, ya. Sabe, sankara, anicca, segala sesuatu tiada yang kekal, selalu berubah. Tidak ada satupun keadaan atau kondisi yang tidak berubah. Bahkan segala sesuatu benda yang diciptakan oleh manusia itu pasti berubah. Kalau nggak ada yang berubah, ya nggak akan rusak misalnya. Mungkin tukang kulkas, tukang AC itu nggak bakal laku, ya. Yang pasti adalah mengalami perubahan. Manfaat menyadari kita adalah lebih mudah menerima suka dan duka yang datang pada kita. Saat bahagia jangan lupa diri. Saat kecewa jangan merusak diri. Yang ketiga adalah sambe sankara anatta. Artinya tidak ada suatu kondisi yang mutlak berdiri sendiri atau tanpa inti. Sesuatu saling mengkondisikan. Contohnya, mana yang disebut dengan roti? Apakah coklatnya saja? Berarti itu disebut dengan coklat. Apakah terigunya saja? Berarti itu terigu. Apakah tepungnya saja? Itu juga tepung, atau gulanya saja? Itu juga tidak. Tetapi roti adalah perpaduan dari unsur-unsur yang saling mengkondisikan. Itulah yang disebut dengan tanpa inti. Tiada satu yang berdiri sendiri. Next. Apa perbedaan duka di 4 kebenaran mulia dengan duka di tilakana? Yuk, karena di duka 4 kebenaran mulia itu juga bahas tentang duka. Di tilakana itu juga bahas tentang duka. Duka di 4 kebenaran mulia tentang kehidupan yang diintikan adalah lahir, tua, sakit, mati, dan terus-menerus berulang. Mengapa terjadi proses terus berulang? Inilah yang disebut dengan duka di dalam 4 kebenaran mulia, yaitu lahir, tua, sakit, mati, penderitaan yang terus berulang dan lahir kembali. Kemudian, duka yang ada di tilakana adalah tentang penderitaan yang muncul karena pancakanda. Lebih menitik beratkan ke perasaan, pikiran, bentuk-bentuk kehendak jasmani atau kesadaran. Artinya adalah menitik beratkan kepada organ di tubuh kita, jasmani, perasaan, ketika lapar, ketika berpisah dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang dibenci, itu adalah perasaan melalui duka tilakana. Lapar, kemudian sedih, bisa jadi bahagia, bahagia bisa jadi sedih. Itulah yang dimaksud di tilakana di dalam duka tersebut. Mengapa perlu menyadari duka? Yuk kita lihat. Menyadari duka atau penderitaan, ketidakpuasan bersifat universal karena tidak bisa kita hindari. Yang kedua, menghadapi kenyataan lebih tenang karena setiap fenomena pasti akan mengalami hal seperti ini. Kita tidak bisa menolak apa yang ada. Kemudian mampu mengatasi penuaan, kesakitan, dan kematian tanpa merasa kecil hati dan putus asa. Kita mampu menerima bahwa kita akan tua. Kita mampu menerima bahwa kita akan sakit. Dan kita mampu bahwa kita tahu bahwa mati itu pasti ada. Dan kita pasti saat itu juga pasti akan mengalami kematian. Jadi apa yang perlu dipikirkan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyemangatin kita untuk mencari penyelesaian masalah ketidakpuasan. Kenapa?
Karena sumber masalah kita tahu dan bagaimana menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi ending-endingnya apa? Tuhan selalu menguji kita di luar batas kemampuan kita. Berarti intinya adalah kita mampu mengatasi masalah. Mengapa perlu menyadari Anica? Menyadari bahwa setiap orang kepribadian, minat dan sikap mereka dan situasi hidup tidak ada yang kekal dan selalu berubah. Kemudian menyikapi momen dengan pikiran yang terbuka, mampu berinteraksi terhadap situasi baru tanpa melekat pada konsep yang telah lalu. Selanjutnya akan lebih baik dalam hal supaya upaya dalam menyadari kebenaran bahwa segala sesuatu fenomena memang nggak ada yang kekal. Belajar menghargai kesehatan, kesejahteraan materi, hubungan hidup yang tidak melekat, kemudian praktek pencerahan dan dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Mengapa perlu menyadari anatta? Menyadari kebenaran akan lebih mudah tumbuh, belajar, berkembang, murah hati, baik dan welas asih. Menghadapi situasi sehari-hari lebih baik. Membantu kemajuan menuju kebahagiaan sejati dan atau pencerahan. Menganggap sesuatu milik diri punyaku milikku, hidup akan membawa masalah karena segala sesuatu saling mengkondisikan.